Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan surah Al-Kahfi ayat 19 sampai 22. Qala Allah Ta'ala: wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu yauman aw ba'da yaum. Al-ayah. Ayat 19 ini masih berbicara mengenai kisah Ashabul Kahfi, yang ayat sebelumnya kemarin membicarakan mengenai kondisi interior, kondisi di dalam gua itu seperti apa. Bahwa kemarin dijelaskan mereka di dalam gua itu berada di tempat yang lapang dan udaranya, sirkulasi udaranya juga lancar, sehingga ini juga mempengaruhi mereka bisa bertahan di sana, dan mereka juga digerak-gerakkan oleh Allah sehingga tidak ada yang berani masuk mengganggu. Ayat berikutnya ini kita lanjutkan. Wa kadzalika lan kayak mengkono-mengkono kabeh, demikianlah kalau diterjemahkan. Ay kama fa'alna, tegese kaya oleh agawe sapa kita ingsun, Allah maksudnya, bihim lawan ashabul kahfi ma ing perkara dzakarna kang wis nutur sapa kita, bahwa apa-apa yang telah kami takdirkan, apa-apa yang telah kami titahkan, yang telah disebutkan di ayat sebelumnya. Ba'asna, nangeaken sapa ingsun, ay qadna, tegese membangunkan, ngliliraken sapa ingsun, hum ing ashabul kahfi, bahwa setelah mereka ditidurkan dalam waktu sekian lama itu, kemudian kami membangunkan mereka. Nangeake sapa ingsun hum ing ashabul kahfi ay qadna, maksudnya ba'asna ay qadna, liyatasaalu, supaya padha takon, saling padha takon sapa ashabul kahfi bainahum ing dalam antarane ashabul kahfi, an halihim saking keadaane ashabul kahfi, wa muddati lubsihim lan mangsane menenge ashabul kahfi. Kami membangunkan mereka agar mereka saling bertanya antara satu dengan yang lain tentang kondisi mereka dan berapa lama mereka bersembunyi di dalam gua itu. Sebagian mereka kemudian bertanya, qala ngucap sapa qailun wong kang ngucap minhum, bertanya maksudnya di situ saking ashabul kahfi, kam iku pira labistum, bukan iku kam pira labistum, meneng sapa sira kabeh, berapa lama kita di sini. Qalu mengko padha jawab sapa ashabul kahfi, labisna, manggon, meneng sapa kita, manggon sapa kita, yauman ing dalem sedina, au ba'da yaumin, utawa setengah dina. Ada yang menjawab, kita berapa lama di gua ini. Ada yang menjawab, kita di sini sehari. Ada yang menjawab, enggak, kita setengah hari. Anggapan mereka, padahal mereka sudah ratusan tahun itu di dalam gua. Kenapa? Li annahum karana sak temene ashabul kahfi kudakhalu padha mlebu sapa ashabul kahfi al kahfa ing gua inda tulu isyamsi, ing dalam nalikane muncule srengenge, ketika terbit matahari mereka masuk itu pagi-pagi, subuh-subuh itu. Abu isulan tentangake sapa ashabul kahfi ing daguru biha, ing dalam nalikane surupe srengenge, mereka dibangunkan oleh Allah pada waktu matahari terbenam. Mereka masuk pada saat matahari terbit. Oleh karena itu mereka menyangka, fadhanu mongko padha nyono sapa ashabul kahfi annahu sak temene gurup iku guru bu yaumid dukhul, surupe srengenge dinane mlebu. Mereka menyangka pada saat matahari terbenam itu matahari terbenam pada hari di mana mereka masuk, hari yang sama. Dikira satu hari lah, pagi masuk, sore bangun gitu ya. Summa qalu, nuli padha ngucap sapa ashabul kahfi,
Mutawaqqifina hale padha mauquf. Ya, mauquf itu maksudnya tidak banyak komentar. Mutawaqqifina hale padha mauquf, hale padha apa ya? Pasrah lah ya. Mutawaqqifina hale padha mandekake urusan sapa ashabul kahfi fidzalika ing dalam mengkono-mengkono muddah. Mereka tidak mau berdebat lah, intinya sudah ada yang ngomong Rabbukum a'lamu bima labistum. Rabbukum, Allah yang lebih tahu, kita tidak usah banyak berdebat. Allah yang lebih tahu kita berapa lama di sini. Rabbukum utawi pangeran sira kabeh ku a'lamu luweh ngerti sapa rabbukum bima kelawan hitungane labistum kang padha meneng sira kabeh. Allah lebih tahu, kita tidak usah berdebat. Oleh karena itu salah satu di antara kita harus pergi ke pasar. Faba'asu mongko ngutus sira kabeh, ngirim sira kabeh. Kirimlah ahadakum ing salah siji sira kabeh biwarikikum kelawan nggawa uang ya. Parik itu uang perak. Biwarikikum kelawan nggawa duit perake sira kabeh. Cobalah salah satu di antara kita ada yang pergi membawa uang logam ini bisukuni ra kelawan sukuni ra wa kasriha. Boleh dibaca warkikum, boleh dibaca warikikum. Maksudnya apa? Bifiddah, uang perak. Hadhihi ya ikilah warik ilal madinati maring kutha. Coba ada yang pergi ke kota ya, membawa uang perak ini. Belanjalah ya. Uang mereka kan ada yang membawa uang pada saat mereka masuk itu membawa uang. Nah, uang itu rencananya mau dibawa ke kota untuk belanja lah, entah beli makan atau apa. Yuqalu den ucapake innahu sak temen Madinah iku al musammatu kang den arani al ana ing dalam saiki Tarasus ing kota Tarasus. Ada riwayat mengatakan kotanya Ashabul Kahfi itu adalah namanya kota Tarasus. Tarasus ini kalau kita cek di Google Map itu sekarang itu berada di wilayah Turki. Kota ada di Turki, ada kota namanya kota Tarsus. Wa fi riwayatin ya. Ada mengatakan kotanya itu kota Tarsus karena lokasi Ashabul Kahfi ini masih ada perdebatan. Ada yang mengatakan di Jordan, ada yang mengatakan di Turki. Nah, ada pendapat di sini katakan kota yang dimaksud di dalam ayat itu Madinah, di situ adalah Madinah Tarsus bi fathir ra. Fal yang dur mongko becik ningali sapa ahad ayyuha utawi endi-endine Madinah iku azka luweh halal ya, luweh bersih. Jadi nanti pergi ke kota, nanti di kota itu cari makanan yang paling azka, yang paling halal. Apa neto aman panganane. Air amatil madinati tegese endi-endi panganane ing dalam kota iku halal luwih halal. Beli cari makanan yang halal. Nah, akhirnya ada satu pergi ke kota. Membawa uang tadi ya. Belanja ke kota tadi. Fal ya'ti monggo becik teko sapa ahad kum ing sira kabeh birizkin kelawan gawa rezeki. Makanan itu maksudnya. Minhu sangking iku mau ahad wal yatalattaf lan bersikap lemah lembut ya, atau lan bersikap secara halus sapa ahad wala yus'iron lan aja aweh weruh temenan sapa ahad bikum kelawan sira kabeh ahad dan ing wong siji. Ayo pergi ke kota belanja dari makanan yang paling halal ya kan. Bersikaplah lemah lembut, jangan sewenang-wenang, jangan kasar. Ya, dan jangan sampai kalian menceritakan kepada siapapun kondisi kita. Ya, waliyalah talatuf ini yang penting. Ya, ini kalau nggak salah di Quran yang dulu itu ditandai warna merah ya. Ini menurut sebagian ulama adalah ayat yang paling tengah di antara ayat-ayat yang lain. Makanya di situ digarisbawahi oleh talatuf itu penting. Bersikaplah secara halus, bersikaplah lemah lembut.
pesannya tadi, jangan ngomong kepada siapapun tentang kondisi kita, ya. Jangan cerita kalau kamu itu di gua lama. Kenapa? Karena kalau sampai kalian cerita, ya, innahum sak temene kaum iku iya dhaharu lamun padha ngerti, ya, sapa kaum alaikum ing tase sira kabeh yarjumu mongko bakal ngrajam, hukum ngrajam sapa kaumkum ing sira kabeh. Kamu jangan cerita, karena kalau sampai mereka tahu kondisi kita, mereka akan mengerajam kita, akan menghukum kita, ya. Ayak tulu tegese padha mateni sapa kaumkum ing sira kabeh birajmi kelawan den hukum rajam. Jangan cerita kalau kamu pernah di gua, ya ngomong aja beli gitu. Birajmi kelawan hukum rajam au itu utawa balekake sapa kaumkum ing sira kabeh fi milatihim ing dalam agamane kaum. Atau kalau kita enggak dirajam, pasti kita nanti diminta untuk masuk lagi ke agama mereka, agama musyrik itu. Walan tuflihu lan ora bakal bejo sira kabeh. Idzan ing dalam nalikane itu. Kalau kita sampai kembali kepada kafir lagi, ya kita percuma dong, kita bersembunyi di sini, gitu ya. Ain utum tegese lamun bali sira kabeh ila millatih maring agamane kaum. Ya, kita jangan sampai kembali kepada agama mereka, agama kafir itu. Kalau seperti itu nanti kita akan menjadi orang yang rugi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kabeh ai kama ba'asna tegese kaya oleh nangekake ingsun hum. Ini cerita mereka sudah selesai. Allah memberikan komentar, ya. Ba'asna nangeakin kita hum ing ashabul kahfi aksarna meruhake sapa kita ai atlana tegese meruhake kita alaihim ing atase ashabul kahfi ai qaumahum tegese kaum ashabul kahfi wal mukminun. Semua ini kata Allah, kami ingin menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi pada ashabul kahfi ini, bahwa kami membuat mereka tertidur kemudian kami membangunkan mereka, agar kami memperlihatkan kepada mereka, kaum-kaumnya ashabul kahfi itu, dan juga orang-orang mukmin kita maksudnya, liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Ini pelajaran penting dari kisah ashabul kahfi. Liya'lamu supaya padha ngerti sapa kaum anna wa'dallahi sak temene janjine Allah. Apa janji Allah itu? Bil ba'si kelawan nangekaken bangkitaken iku haqqun. Tujuan dari Allah menceritakan kisah ashabul kahfi ini untuk menegaskan bahwa janji Allah bahwa kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkan seluruh umat manusia ini adalah benar. Buktinya apa? Bukti kecilnya apa? Ya ini, Allah mampu membangunkan ashabul kahfi yang telah tertidur selama ratusan tahun. Allah mampu. Ya. Artinya ini adalah contoh kecil dari kebangkitan besok di hari kiamat, gitu loh ya. Bitoriki kelawan dalan, kelawan metode, annal qadira sak temene zat kang mampu ala inamatihim ngantasi gawe turu ashabul kahfi. Al-muddata ing dalam zaman mangsa atawilata kang suwi wa ibqaihim lan netepaken ashabul kahfi. Ala halihim ngatasi keadaane ashabul kahfi bila godain kelawan tanpa mangan. Bahwa Allah mampu membuat mereka tertidur dalam waktu yang lama dan mereka tetap dalam kondisi yang sebagaimana mereka tidur tanpa makan, ya. Tanpa makan, maka qadirun Allah juga mampu ala ihya'il maut ing ngatasi nguripaken pira-pira kang mati. Kalau Allah mampu membuat seperti itu, Allah juga mampu menghidupkan orang yang mati. Wa annas sa'ata, dan perlu diketahui bahwa hari kiamat annas sa'ata saat temene dina kiamat iku la raiba ora ana keraguan. Aila syakka tegese ora ana keraguan fiha ing dalem iku mau sa'ah. Nah, ini juga menegaskan bahwa hari kiamat itu sungguh akan terjadi. It yatanaza'u ing dalem nalikane itu tawi itiku ma'mulun dan ma'amali bili aksarna maring lafat aksarna. Nah, ini pelajaran penting dari kisah ashabul kahfi, bahwa untuk menunjukkan bahwa Allah itu mampu menghidupkan manusia yang mati. Ityatanaza'u ing dalam nalikane perdebatan sapa al mukminun wong mukmin wal kufari wong kafir bainahum ing dalam antarane
mukmin wal kafir amrohum ing masalahai ashabul kahfi. Jadi pada saat itu mereka sudah tahu kondisi ashabul kahfi ya, kaumnya ashabul kahfi tahu keadaan ashabul kahfi, karena memang ceritanya mereka tidak hidup dalam waktu yang lama. Jadi setelah mereka terbongkar itu mereka meninggal. Kemudian mereka berdebat, mau kita apakan ini gua yang ada pemuda-pemudanya ini. Jadi kisah mereka itu berhenti di situ. Setelah mereka diketahui oleh banyak orang ya, karena memang Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mampu. Mereka meninggal semua. Kemudian antara orang mukmin dan orang kafir pada masa itu berdebat. Fil bina'i ing dalam bangun haulahum ing dalam sekitare gua. Mereka berdebatan, ini dibangun seperti apa? Faqalu mongko padha ngucap sapa kafir ay al kufar. Ubnu banguno sira kabeh alaihim ing atase ashabul kahfi ay haulahum. Tegese kiwa tengene ashabul kahfi bunyanan ing bangunan. Yasturu kang nutupi apa bunyan hum ing ashabul kahfi. Bangunlah bangunan yang menutupi mereka. Ini usul dari orang-orang kafir. Nah, nanti orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin mengusulkan mereka dibangun masjid saja. Rabbuhum utawi pangerane ashabul kahfi ku a'lamu luweh ngerti bihim kelawan ashabul kahfi. Qala ngucap sapa alladzina wong akeh golabu kang padha menang sapa alladzina ala amrihim ing atase urusane ashabul kahfi. Ay amrul fitah tegese urusane ashabul kahfi wahum utawi alladzina iku al mukminun pira-pira wong mukmin. Pada waktu itu kota itu sudah dikuasai ya oleh orang-orang mukmin. Lanat takhidana, mereka mengusulkan yakti ndati akan sapa kita alaihi mengatasi ashabul kahfi. Haulahum, kami akan membangun di sekitar gua itu masjidan ing masjid. Yusalla kang kena den gawe salat apa fihi masjid wa fu'ila lan den lakoni apa dalika mengkono-mengkono masjid ala babil kahfi ing atase lawange gua. Dan akhirnya di pintu gua itulah dibangun masjid. Wa fi riwayatin masjidnya ini ada lokasi ashabul kahfi ini ada di Jordan ya. Di situ ada tulisannya. Memang perdebatan. Baik, sementara pada sesi kali ini kita cukupkan di sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.